Pahlawan terkuat ini dikhianati oleh umat manusia dan akhirnya bergabung dengan pasukan iblis sebelum kelak menikahi Ratu Iblis. 元勇者レオデモンハート魔王軍の採用面接を受けに来た。神聖魔王軍への入団を希望する。これは採用間違いなし。 採用に決まったらがボケー。 Leo Demonheart hidup di dunia fantasi yang dipenuhi sihir dan monster dan dikenal sebagai ksatria terhebat di seluruh dunia. Suatu hari, pasukan Ratu Iblis menyerang kerajaan manusia dan Leo terpilih untuk bertempur bersama para pahlawan lainnya. Ia mampu melakukan lebih banyak peran daripada siapapun, ahli pedang, pemanah, sekaligus pengguna sihir tingkat tinggi. Kekuatannya begitu luar biasa hingga seluruh pasukan iblis gentar menghadapinya. Sayangnya, rekan-rekannya sama sekali tidak sebanding. Sang pemanah tak berguna dalam jarak dekat, pendekar pedang bahkan kesulitan memotong tomat, dan sang penyihir ternyata hanyalah penyembuh yang menyamar. Sepanjang perjalanan, Leo harus menanggung beban timnya seorang diri. Akhirnya, Leo mencapai batas kesabarannya. Dengan sikap dingin dan penuh percaya diri, ia meninggalkan seluruh tim dan memutuskan menghadapi pasukan iblis sendirian. Ia mulai dengan menghancurkan satu peleton kecil musuh tanpa bantuan siapapun. Melihat hal itu, Ratu Iblis Echidna mengirim 4 jenderal elit untuk memburunya. Jenderal pertama adalah Edward, pria bertubuh bersisik akibat darah naga, dengan kekuatan fisik dan pertahanan nyaris tak tertembus. Dalam duel pedang murni, Leo mungkin akan kalah, namun karena Edward hanya mengandalkan serangan frontal, Leo melumpuhkannya dengan sihir dan mengalahkannya dengan cepat. Musuh kedua adalah seorang pembunuh bayaran emosional bernama Mernes, terkenal karena kecepatan dan kemampuan sembunyinya. Mereka bertarung di sebuah gereja di kota kecil. Saat Mernes menyerang tanpa henti, Leo diam melantunkan mantra, lalu melepaskan sihir area luas yang menghancurkan seluruh gereja sekaligus mengakhiri pertarungan. Jenderal ketiga adalah gadis serigala bernama Lily, yang kehilangan ingatan setelah kepalanya terbentur tiang. Leo menemukannya di bawah pohon saat hujan turun dan merasa iba, lalu merawatnya sementara waktu. Namun, ketika ingatannya kembali, Lily langsung menyerangnya. Ia kalah dengan mudah dan justru jatuh cinta pada aura dominan Leo. Jenderal terakhir adalah penyihir kuat bernama Shuna. Leo menggunakan penghalang anti sihir tingkat tinggi yang membuat Shuna tak berdaya, memaksanya bertarung secara fisik, sesuatu yang mustahil baginya. Setelah keempat jenderal elit tumbang, tibalah saatnya Leo menghadapi Ratu Iblis Echidna sendiri. Sang ratu berubah menjadi monster raksasa dan pertarungan itu sangat berat. Namun Leo menolak membunuhnya karena ia tahu Echidna bukanlah sosok jahat. Saat invasi berlangsung, ia melihat bagaimana sang ratu berusaha meminimalkan korban dan kehancuran. Setelah menghancurkan seluruh pasukan iblis sendirian, Leo kembali ke kerajaan manusia, berharap disambut sebagai pahlawan. Namun, yang ia terima hanyalah rasa takut dan sikap dingin. Raja memang mengakui jasanya, tetapi demi menenangkan rakyat, ia mengasingkan Leo dari kerajaan. Hidup sebagai tunawisma membuat Leo perlahan membenci dunia. Hingga suatu hari ia mendengar kabar bahwa Echidna berusaha membangun kembali pasukan iblis, meski kondisinya kini sangat lemah. Saat itulah Leo memutuskan bergabung dengan mereka. Jika dunia ingin menyingkirkannya, maka ia akan menaklukkan dunia terlebih dahulu. Ia mendatangi istana Ratu Iblis, menghadap Echidna dan para jenderalnya, lalu mempresentasikan pencapaian, pengalaman tempur, serta strateginya. Namun Echidna menolaknya mentah-mentah dan mengusirnya dengan hujan bola api. Meski begitu, Leo berhasil meyakinkan keempat jenderal elit secara diam-diam. Ia diberi kesempatan, dengan syarat Echidna tidak boleh mengetahui perjanjian ini. Keesokan harinya di istana, Leo bertemu Shuna yang kini kewalahan mengurus segalanya seorang diri. Ia menunjukkan daftar tugas yang sangat panjang. Leo terkejut dan menanyakan mengapa pekerjaan tidak dibagi. Shuna menjelaskan bahwa sebagian besar tugas hanya bisa ia lakukan sendiri, dan sifat perfeksionisnya membuat ia sulit mempercayai orang lain. Leo memilih satu tugas penting, mengisi ulang cadangan mana istana. Shuna memperingatkan bahwa hanya dirinya yang bisa melakukannya, karena jika frekuensi sihir berubah, seluruh reservoir mana bisa meledak. Leo hanya menyeringai dan mengatakan bahwa ia bisa menyelaraskan gelombang sihirnya dengan milik Shuna. Shuna menatapnya, menyadari bahwa Leo memang cukup ahli untuk melakukan hal itu, lalu mempersilahkannya untuk melanjutkan. Leo kemudian mengganti penampilannya, mengenakan zirah hitam, serta menggunakan nama palsu agar orang lain tidak mengenalinya. Ia turun ke bawah dan dalam waktu setengah jam kembali ke atas, lalu memberitahu Shuna bahwa pekerjaannya telah selesai. Shuna terkejut, tetapi mengatakan bahwa jika satu pekerjaan sudah beres,
ia bisa melanjutkan ke tugas lainnya. Namun Leo menolak dan berkata bahwa ia perlu beristirahat karena mananya telah terkuras. Ia pun merebahkan diri di sofa dan menggunakan sebuah mantra bernama The Magic Eye yang memungkinkannya mengintai orang lain. Leo mengatakan kepada Shuna bahwa ia akan beristirahat sejenak sambil mengawasi pekerjaannya. Shuna mempersilahkannya melakukan apapun yang ia mau, asalkan tidak terlalu lama. 1 jam berlalu dan Leo masih bermalas-malasan di sofa. Shuna mendekatinya dan mencoba mengangkatnya, tetapi Leo menggunakan sihir gravitasi untuk membuat tubuhnya menjadi lebih berat. Shuna pun kembali ke tempat duduknya dengan kesal. Akhirnya, setelah 2 jam, Shuna kehilangan kesabarannya. Ia menjadi sangat marah dan memanggil tongkat sihirnya, lalu mengatakan kepada Leo bahwa ia telah melanggar keinginan Akina demi memberinya kesempatan untuk menebus kesalahan. Namun inikah balasan yang ia terima? Leo langsung bangkit dengan ekspresi ketakutan dan mencoba menenangkannya, tetapi Shuna sudah tidak mau mendengarkan lagi. Tepat sebelum ia menyerang, seorang gadis berambut putih memasuki Rune dan memberitahu Leo bahwa pengisian ulang cadangan mana telah selesai. Shuna tampak sangat bingung dan bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Leo kemudian menjelaskan bahwa ketika ia pergi selama 30 menit, ia menuju area pandai besi dan merancang sebuah liontin khusus yang dapat menyesuaikan mana siapapun agar berada pada gelombang yang sama dengan milik Shuna. Liontin itu ia berikan kepada gadis berambut putih tersebut yang kemudian mengisi ulang cadangan mana menggunakan sihirnya sendiri tanpa perlu memikirkan perbedaan gelombang. Leo mengatakan kepada Shuna bahwa mulai sekarang ia tidak perlu lagi mengurusi pengisian cadangan mana karena semuanya akan ditangani oleh gadis itu. Setelah gadis tersebut meninggalkan ruangan, Leo melanjutkan dengan mengatakan bahwa selain itu, selama ia berbaring tadi, ia juga terus mengamati seluruh pekerjaan Shuna. Ia telah menyiapkan rencana kerja baru yang memisahkan tugas-tugas yang hanya bisa dilakukan oleh Shuna dari tugas-tugas yang bisa dikerjakan oleh orang lain. Shuna pun diliputi emosi dan segera meminta maaf kepada Leo karena telah menyebutnya pemalas, padahal ia sebenarnya sedang berusaha mencari cara untuk meringankan pekerjaannya. Malam harinya, Shuna memanggil Leo ke chambersnya untuk membantunya membuat konten OnlyFans. Namun Leo sedang tidak berminat sehingga mereka justru membahas kondisi buruk yang sedang dialami pasukan Ratu Iblis. Shuna menjelaskan bahwa persediaan makanan dan kebutuhan lainnya hampir habis. Dan keesokan harinya Lily akan berangkat ke sebuah pulau bernama Largo untuk mengambil suplai. Ia menegaskan bahwa suplai tersebut sangat penting dan harus tiba di kastil tepat waktu. Ketika Leo bertanya apa masalahnya, Shuna hanya menyerahkan sebuah laporan yang dibuat oleh Lily setelah tugas sebelumnya selesai. Laporan itu berisi coretan-coretan tak jelas seperti gambar krayon, karena Lily benar-benar sangat bodoh. Shuna menjelaskan bahwa semua laporan dan rencana Lily selalu seperti itu, yang menyebabkan miskomunikasi dan penundaan yang tidak perlu. Ia ingin Leo pergi ke Largo bersama Lily agar ia bisa mengawasinya, dan memastikan semuanya berjalan lancar serta efisien. Shuna kemudian menceritakan bahwa 3000 tahun lalu, Raja Iblis memimpin serangan terhadap manusia namun kalah. Setelah itu, sebagian besar iblis berdamai dengan manusia dan hidup berdampingan. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi kaum naga. Ketika mereka mencoba hidup di wilayah manusia, perlakuannya bagaikan menjadi kaum terbuang. Mereka terus didiskriminasi dan diburu. Hal ini memaksa seluruh kaum naga memindahkan populasi mereka ke sebuah pulau terpencil bernama Largo, tempat mereka tinggal hingga sekarang. Menurut Shuna, kaum naga inilah satu-satunya pihak yang membantu pasukan iblis ketika mereka mengalami kekalahan, dan menjadi alasan utama mengapa pasukan itu bisa dibangun kembali. Leo bertanya mengapa Edward tidak dikirim saja, mengingat ia juga berasal dari kaum naga dan pasti bisa menangani situasi tersebut dengan baik. Shuna menjawab bahwa awalnya ia memang berniat mengirim Edward, tetapi ia sadar bahwa jika Edward yang pergi, ia akan mengerjakan semuanya sendiri dan Lily tidak akan belajar apapun. Leo setuju dengan alasan tersebut dan menyatakan bahwa ia akan pergi bersama Lily keesokan harinya. Keesokan hari, Lily dan Leo meninggalkan kerajaan menuju Pulau Mitis Largo bersama ratusan iblis dan manusia binatang untuk mengangkut persediaan. Sesampainya di pulau itu, Leo langsung kewalahan melihat betapa kacau dan tidak teraturnya segalanya. Lily menganggap semuanya sebagai permainan, bahkan berlomba menuju kota untuk melihat siapa yang bisa mencapai alat pengangkut suplai paling cepat. Leo mengejarnya sambil berteriak agar ia berhenti karena ulahnya menyebabkan kerusakan besar di kota dan bisa membuat kaum naga berbalik memusuhi mereka. Akhirnya Leo berhasil menyusul Lily di alat pengangkut dan memintanya berhenti main-main serta mulai bekerja dengan serius. Namun Lily bersikeras bahwa ia sedang bekerja, lalu memerintahkan para iblis untuk segera memindahkan suplai ke alat pengangkut dan beristirahat setelah makan siang. Leo memandangi pulau itu dan menyadari betapa tidak efisiennya sistem yang ada.
Semua iblis diberi tugas yang sama untuk mengangkat beban berat tanpa memperhatikan kekuatan masing-masing, dan sama sekali tidak ada pembagian kerja. Ia mulai menyusun rencana agar semuanya bisa berjalan lebih efisien, hanya dengan membagi tugas sesuai kemampuan para iblis. Leo juga melihat bahwa perawatan area tersebut sudah lama tidak dilakukan, sehingga ia meminta salah satu iblis untuk menanganinya. Namun iblis itu dengan datar menyuruhnya pergi, karena ia hanya mau menerima perintah dari sang jenderal. Leo pun kembali ke tendanya sambil memegangi kepala, frustrasi karena Lily benar-benar sebodoh tembok bata. Ia sampai migrain memikirkan cara mengajari Lily menghadapi situasi seperti ini. Ia juga harus berurusan dengan penduduk pulau akibat dampak dari ras Lily. Jika hal ini terus berlanjut, ia yakin kaum naga akan menarik dukungan mereka dari pasukan iblis, dan itu akan menjadi akhir segalanya. Saat ia sedang duduk termenung, Lily masuk dan langsung terlihat khawatir. Ia menanyakan apakah Leo baik-baik saja. Ketika Leo menjawab tidak, Lily segera menyuruhnya berbaring lalu berlari keluar untuk mencari obat, bahkan berniat menukar perbekalan demi mendapatkannya. Leo pun berpikir betapa manisnya anak itu. Tiba-tiba, sebuah pencerahan muncul di benaknya. Ia menyadari bagaimana cara membuat Lily lebih cepat dewasa, tentu saja bukan dengan cara yang keliru, dan mulai menyusun rencana. Saat Lily kembali ke tenda membawa obat, Leo tampak semakin parah. Dengan panik, Lily kembali bertanya apakah ia baik-baik saja. Leo lalu berkata bahwa ia baru saja digigit ular berbisa, dan tidak ada seorang pun di seluruh wilayah ini yang bisa menyembuhkannya. Padahal sebenarnya, dialah yang memanggil ular itu, dan bisa menghilangkan efek racunnya kapan saja. Ia mengatakan bahwa satu-satunya cara menyelamatkannya adalah dengan mendapatkan campuran herbal khusus yang berada di sisi timur pulau ini. Tanpa ragu, Lily langsung berlari keluar. Begitu Lily pergi, Leo bangkit menghilangkan efek racun dari tubuhnya, lalu mengirim mata sihirnya untuk mengawasinya. Ia telah menyiapkan banyak rintangan di sepanjang jalan, yang memaksa Lily meminta bantuan rekan-rekan iblisnya. Lily berlari melintasi padang rumput dan menggunakan kemampuan khususnya untuk berubah menjadi serigala ilahi raksasa, meningkatkan kecepatan dan kekuatannya. Setelah berlari cukup lama, ia tiba di rintangan pertama, sebuah batu raksasa yang menghalangi jalan. Leo telah memberikan sihir kebal pada batu itu, membuatnya tak bisa dihancurkan dengan sihir. Lily menyerang batu tersebut berulang kali, semakin frustrasi karena tak meninggalkan satu goresan pun. Leo berharap ia menyadari bahwa ia tak bisa mengatasinya sendirian, dan pergi ke desa terdekat tempat para penyihir bisa menghancurkan batu itu dengan mudah. Namun, batu itu justru mulai retak akibat hantaman kepala Lily yang tak kenal lelah. Leo terguncang melihatnya, tapi ia menenangkan diri. Masih banyak rintangan lain yang mustahil dilewati tanpa bantuan. Selanjutnya, Lily masuk ke sebuah gua yang dipenuhi slime yang menutup jalan. Slime itu bereplikasi sendiri dan hanya bisa dikalahkan jika intinya dihancurkan. Namun Lily, dengan kemampuan iblisnya, menerjang masuk dan merobek slime-slime itu hingga hancur. Leo tercengang. Ia pun memutuskan untuk turun tangan karena yakin otak Lily yang polos tak akan menangkapi pelajaran ini. Ia menyamar sebagai Bart pengembara dan mengejarnya. Akhirnya, Lily tiba di tepi tebing dengan jurang yang sangat dalam dan lebar di depannya, terlalu jauh untuk dilompati. Ia kebingungan sampai Leo, yang menyamar sebagai Bart sederhana, muncul. Saat Lily bertanya bagaimana cara menyeberang, sang Bart menyanyikan lagu rap berapi-api tentang memanfaatkan orang-orang di sekitarmu jika tak bisa menyelesaikan masalah sendirian. Lily tiba-tiba berkata bahwa ia mengerti apa yang harus dilakukan. Leo merasa senang, namun kebahagiaan itu sirna ketika Lily sama sekali tak menangkap maksudnya. Sebelum ia bisa menghentikannya, Lily melompat ke jurang, berenang ke sisi lain, lalu memanjat kembali ke atas. Ia berterima kasih pada Leo dan melanjutkan perjalanan. Leo yang sangat kelelahan kembali ke camp utama, berpikir tak ada cara lain untuk mengajarinya. Keesokan paginya ia terbangun dan mendapati Lily telah kembali di malam hari. Meracik obat dari herbal, memberinya minum, lalu menidurkannya. Ia berterima kasih dan berpikir bahwa apapun yang terjadi, Lily adalah salah satu orang termanis dan paling setia yang ia kenal. Tiba-tiba, Millie menyerahkan selembar kertas penuh coretan krayon. Saat Leo membacanya, ia terkejut. Itu adalah rencana lengkap pembagian tugas, memanfaatkan kemampuan semua orang secara maksimal. Ketika ditanya dari mana ide itu berasal, Lily menjawab bahwa saat mencari herbal, ia bertemu Bart baik hati yang menyarankan untuk memanfaatkan teman dan rekan kerja. Dari situlah ide itu muncul. Leo merasa sangat bahagia. Mungkin selama ini ia yang salah. Lily jauh lebih pintar dari yang ia kira. Ia hanya butuh arahan langsung, bukan petunjuk samar.
Perbekalan pun kembali ke kastel tepat waktu tanpa insiden. Leo melaporkan semuanya kepada Shuna yang lega karena semuanya berjalan lancar. Namun, Shuna juga memberitahunya bahwa Echidna memanggilnya dengan sangat mendesak ke ruangannya. Leo langsung merasa cemas. Ia takut akan diusir begitu identitas aslinya terbongkar. Echidna adalah petarung dan penyihir ulung, setara dengan Shuna, sehingga menipunya hampir mustahil. Namun jika ia tak segera datang, kecurigaan justru akan semakin besar. Menenangkan Shuna, Leo mengenakan zirah hitamnya dan menuju ruangan Echidna. Saat masuk, ia disambut oleh Echidna yang mabuk dan ceria. Ia mengatakan ingin bertemu orang yang telah meringankan beban Shuna dan membantu Lily bekerja lebih efisien. Leo diarahkan ke meja panjang penuh hidangan lezat dari seluruh dunia dan berbagai minuman keras. Mereka makan dan minum sambil berbincang, hingga tiba-tiba Echidna bertanya mengapa Leo masih mengenakan helm saat makan dan minum, lalu memintanya melepasnya. Leo panik dan beralasan bahwa wajahnya begitu buruk hingga gadis-gadis akan mencungkil mata mereka jika melihatnya, sehingga ia wajib memakai zirah setiap saat. Namun Echidna yang terlalu mabuk tak menunggu izin dan mulai melepaskan helmnya. Leo segera mencoba mengubah wajahnya menjadi wajah orang lain. Namun, karena semuanya terjadi terlalu cepat, ia hanya sempat memikirkan satu hal, mengubah wajahnya menjadi wajah manusia biasa. Hal itu mengejutkan Echidna, karena ia sempat mengira Leo adalah iblis. Setelah itu, Echidna kembali ke kursinya, dan mereka pun mulai minum lagi. Leo ingin segera keluar dari situasi tersebut. Ia pun terus menawarkan lebih banyak anggur, berharap Echidna akan mabuk berat dan tertidur. Namun kenyataannya, Echidna ternyata peminum kelas berat. Setelah menghabiskan semua gelasnya, ia langsung meraih botol anggur dan meminumnya langsung dari sana. Setelah itu, Echidna mengatakan bahwa siapapun boleh bergabung dengan pasukan iblis selama mereka tidak mendiskriminasi manusia maupun iblis. Mendengar hal ini, Leo merasa ini adalah kesempatan yang tepat. Ia pun dengan hati-hati bertanya kepada Echidna mengapa dulu ia tidak mengizinkan sang pahlawan, Leo, untuk bergabung dengan pasukannya jika memang ia tidak membeda-bedakan siapapun. Ekspresi wajah Echidna langsung berubah. Ia tampak marah dan mulai meluapkan emosinya, menyebut sang pahlawan sebagai sampah dan menegaskan bahwa ia tidak akan pernah membiarkannya masuk ke pasukan iblis, apapun yang terjadi. Bahkan jika ia bekerja lebih keras daripada 1000 orang, Echidna tetap tidak akan menerimanya karena ia yakin sang pahlawan akan menghancurkan pasukan iblis dari dalam. Ia juga mengatakan bahwa Leo adalah satu-satunya alasan mengapa ia gagal mendapatkan Philosopher's Stone yang seharusnya bisa mengakhiri penaklukannya. Leo terkejut mendengar informasi ini. Ia tidak tahu bahwa Echidna mengincar Philosopher's Stone, artefak legendaris yang dikatakan memiliki kekuatan tidak wajar, seperti mengubah tanah tandus menjadi padang rumput hijau, bahkan memberikan keabadian. Meski begitu, Leo percaya bahwa sebagian besar rumor tersebut hanyalah kebohongan belaka. Ia pun bertanya mengapa Echidna tidak meminta batu itu kepada manusia saja. Echidna menjawab bahwa manusia tidak akan pernah mengerti karena mereka egois dan pengecut. Ia mengatakan bahwa dunia nyata tidak seperti cerita masa kecil, di mana pahlawan dan ratu iblis bisa saling memahami dan hidup bahagia selamanya. Leo lalu bertanya mengapa Echidna menginginkan Philosopher's Stone, karena ia tidak terlihat sebagai orang yang terobsesi pada keabadian atau kekayaan. Echidna menjelaskan bahwa dunia iblis lebih tidak layak huni daripada Chernobyl. Tidak ada sinar matahari, airnya beracun, tanahnya tandus, dan bahkan udaranya pun berbahaya. Selain itu, klan-klan iblis terus saling bertarung tanpa alasan, menyebabkan pertumpahan darah yang tiada henti. Ia ingin menggunakan Philosopher's Stone untuk mengubah dunia iblis menjadi tempat yang indah dan layak ditinggali. Leo tersentuh oleh tujuan mulia tersebut dan menyadari bahwa ia tidak bisa lagi terus berpura-pura. Setelah Echidna membuka hatinya sepenuhnya, Leo hampir saja mengungkapkan identitas aslinya kepada Echidna. Namun sebelum ia sempat berbicara, Lily dan Shuna tiba-tiba berlari masuk ke ruangan dan melaporkan bahwa 2 jenderal, Edward dan Mernes, mendadak menghilang. Echidna terkejut mendengar kabar ini. Kedua jenderal yang kabur itu meninggalkan surat. Dalam suratnya, Mernes menulis bahwa ia pergi untuk melakukan perjalanan dan meminta agar tidak dicari. Sementara itu, surat Edward berisi permintaan maaf karena merasa tidak banyak membantu sang ratu, dan ia berniat mengakhiri hidupnya. Leo segera berkata kepada Echidna bahwa ia akan mengejar Mernes, sementara yang lain harus segera menyusul Edward. Echidna menyetujui rencana itu. Tetapi saat ia mencoba berjalan, tubuhnya oleng karena terlalu banyak minum. Ia pun melakukan gerakan luar biasa, meledakkan api dari tubuhnya dan langsung sadar kembali.
Leo berlari keluar untuk mengejar Mernes, mengikuti jejak samar sihirnya hingga ke hutan. Di tengah jalan, seseorang tiba-tiba menyerangnya dengan pisau, tetapi Leo berhasil menghindarinya. Mernes muncul dari balik pepohonan dan mulai menyerang. Namun Leo mampu bertahan dengan baik. Ia kemudian melepas armornya untuk memperlihatkan dirinya. Melihat itu, Mernes pun tenang. Mereka duduk di atas batang kayu. Leo bertanya mengapa Mernes melarikan diri, dan ia pun mengetahui kebenarannya. Ternyata Mernes adalah seorang laki-laki, dan ia tidak menyukai kenyataan bahwa orang-orang mengira dirinya perempuan. Leo bertanya mengapa ia harus kabur hanya karena alasan itu, dan apakah ia berniat meninggalkan pasukan iblis. Mernes menjawab bahwa ia tidak ingin pergi. Baginya, pasukan iblis adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa diterima, dihargai atas kemampuannya, dan diperhatikan perasaannya. Alasan sebenarnya Mernes kabur adalah karena rasa takut. Dalam 3 hari, ia harus mewawancarai banyak pelamar untuk posisi mata-mata, dan ia merasa sangat canggung karena dirinya seorang introvert sejati. Leo menatapnya, mencoba memastikan apakah ia bercanda atau tidak, lalu menyadari bahwa Mernes benar-benar serius. Leo bertanya tentang pekerjaannya di masa lalu dan bagaimana ia menghadapi situasi seperti ini ketika masih menjadi Master Guild. Mernes menjawab bahwa dulu ia selalu menyerahkan urusan berbicara kepada asistennya. Namun sekarang, tidak ada siapapun yang bisa menggantikannya. Karena itu, ia berniat melakukan perjalanan, mengunjungi berbagai desa, dan berbicara dengan banyak orang demi melatih kemampuan komunikasinya. Leo mengatakan bahwa anggota pasukan iblis yang mendatangi desa-desa manusia bukanlah ide yang baik. Ia pun mengajak Mernes kembali agar mereka bisa mencari solusi bersama. Mendengar itu, Mernes langsung mencoba kabur. Namun Leo sudah menduganya dan dengan cepat mengikatnya menggunakan rantai sihir. Mernes menatapnya dengan penuh penghinaan, tetapi akhirnya duduk kembali sambil bertanya apa rencananya setelah bertindak sejauh itu untuk menghentikannya. Leo terkejut dengan pertanyaan tak terduga tersebut dan hanya menjawab bahwa mereka akan mencari jalan keluar. Namun Mernes mendekatkan wajahnya dan berkata bahwa karena Leo sudah menghentikannya, maka kini menjadi tanggung jawab Leo untuk menyerahkannya kepada Michael Scott dalam waktu 3 hari. Leo kembali ke kastel bersama Mernes, lalu bertemu dengan para gadis. Ia menanyakan kondisi Edward dan apakah dia baik-baik saja. Esidna menjawab bahwa mereka berhasil mencapainya tepat waktu. Edward sempat mencoba mengakhiri hidupnya dengan sekumpulan pedang, tetapi si bodoh itu tidak tahu bahwa sisik naga tidak bisa ditembus oleh baja biasa, sehingga dia sama sekali tidak terluka. Esidna menambahkan bahwa untuk sementara Edward berada di bawah pengawasan putrinya agar tidak melakukan hal bodoh lagi. Leo mengatakan agar Esidna menangani Edward, sementara dirinya akan mengurus masalah Mernes. Ia kembali menemui sang pembunuh dan menyusun rencana untuk membuatnya lebih peka secara sosial. Leo mengambil pekerjaan paruh waktu kecil di kedai dalam kastel dan menjadi pelayan. Sementara Mernes, yang tentu saja menyamar sebagai perempuan, menjadi pelayan wanita. Mereka mulai melayani pengunjung. Sebagian besar waktu, Mernes hanya mengikuti Leo yang melakukan hampir semua percakapan, sementara Mernes lebih banyak mendengarkan. Leo mengajarinya beberapa teknik agar bisa berbicara lebih baik. Selalu dengarkan lawan bicara, pahami apa yang mereka inginkan, lalu berbicaralah sesuai dengan itu. Kemudian, Leo menyuruh Mernes keluar untuk mencatat pesanan para tamu. Saat itulah, sekelompok iblis serigala yang kasar masuk ke The Establishment dan mulai membuat keributan. Mernes mendekati mereka dan menanyakan apa yang mereka inginkan. Pemimpin kelompok itu dengan kasar menjawab bahwa mereka ingin daging dan anggur. Mernes menanyakan jenis daging yang diinginkan, bahkan menyindir untuk mencicipi dagingnya. Tetapi sang pemimpin justru melecehkannya, mengira Mernes hanyalah gadis lemah. Mernes akhirnya tidak tahan lagi dan mengunci lengannya, mematahkan tangan sang pemimpin. Anak buahnya langsung menyerang, tetapi Mernes menghabisi mereka dengan mudah dan melempar semuanya keluar. Setelah giliran kerja berakhir, mereka kembali ke kamar Leo. Leo memuji Mernes, mengatakan bahwa dia benar-benar hebat, baik secara fisik maupun dalam berbicara. Hal itu membuat Mernes sangat senang dan ia berterima kasih atas pelatihannya. Namun Leo belum selesai. Ia meminta Mernes melakukan wawancara pura-pura dengan Mernes sebagai pelamar dan Leo sebagai pewawancara. Leo bersumpah akan menjawab dengan jujur apapun yang ditanyakan. Tanpa ragu, Mernes menanyakan alasan sebenarnya Leo bergabung dengan pasukan Ratu Iblis, karena ia meragukan bahwa Leo benar-benar ingin memusnahkan umat manusia. Leo terdiam. Ia mencoba bercanda untuk menghindar, tetapi Mernes terus mendesaknya, bertanya mengapa Leo tidak memiliki kebencian yang sama terhadap manusia seperti dirinya. Mernes lahir sebagai setengah iblis dan setengah manusia, sehingga tidak pernah benar-benar diterima oleh komunitas manusia.
Ia kemudian dibeli oleh organisasi mata-mata raksasa yang memanfaatkannya sebagai pembunuh bayaran dan memperlakukannya seperti barang sekali pakai. Karena keahliannya, ia mampu bertahan hidup, tetapi kebenciannya terhadap manusia semakin dalam. Ketika mendengar tentang Ratu Iblis Echidna yang berperang melawan manusia, ia diam-diam membantunya saat Echidna mengepung sebuah kota besar. Mernes membuka gerbang utama kota agar pasukan iblis masuk tanpa perlawanan. Ia mengira akan terjadi pembantaian, tetapi justru Ika memastikan pertumpahan darah seminimal mungkin. Para wali kota dan politikus korup ditangkap, gudang makanan dibuka dan hasilnya dibagikan kepada rakyat miskin. Penduduk kota pun mulai menghormati Echidna, bahkan mengadakan pesta dan mendoakan perjalanannya. Mendengar hal itu, Mernes terkejut dan ingin melihat sendiri seperti apa sang ratu. Ia mendekati Echidna, bergabung dengan pasukannya, dan dengan cepat menjadi salah satu jenderal kepercayaannya, memimpin jaringan mata-mata besar. Namun niat aslinya, memusnahkan umat manusia, selalu ia sembunyikan. Semuanya berjalan lancar sampai Leo muncul dan menghancurkan karirnya. Mernes mengingatkan bahwa saat Leo mengalahkannya dan pergi, ia sempat berkata bahwa Leo seharusnya membunuhnya, atau dia akan memastikan seluruh umat manusia punah. Namun Leo hanya berbalik dan berkata bahwa dia seharusnya berkelana, bertemu banyak orang, karena dunia tidak seburuk yang ia kira. Terkejut melihat Mernes berbicara sepanjang itu, Leo akhirnya membuka kisahnya sendiri. Ia mengatakan bahwa dahulu kala, tempat mereka tinggal sekarang dikenal sebagai Japan, sebuah negeri yang jauh lebih maju dan modern. Suatu hari, bumi terbelah dan iblis serta monster keluar dari dunia bawah. Mereka menginginkan kehangatan dan kemurnian bumi, tetapi tidak mau berbagi dengan manusia. Perang besar pun terjadi. Manusia terlalu lemah untuk melawan iblis, sehingga mereka menciptakan prajurit super, manusia yang dimodifikasi dengan DNA iblis. Leo adalah salah satu dari mereka dan satu-satunya yang bertahan hidup. Ia menjadi pedang umat manusia, melindungi mereka berkali-kali, tetapi setelah perang usai, ia justru dilupakan. Mernes menatapnya, lalu bertanya apakah ia tidak merasa sakit hati, terlebih kali ini, karena ia telah mengorbankan segalanya demi menyelamatkan umat manusia. Namun yang ia terima sebagai balasan hanyalah kebencian dan sikap dingin. Leo dengan tenang menjawab bahwa saat mereka menyuruhnya meninggalkan kerajaan dan tidak pernah kembali lagi, justru saat itulah ia merasa benar-benar hidup dan bahagia, karena akhirnya bebas dari pekerjaan beracun yang selama ini membelenggunya. Kini, ketika umat manusia kembali diserang, ia tidak lagi merasa perlu menjadi pahlawan mereka. Ia bahkan bisa saja membiarkan mereka mati begitu saja. Mendengar cerita itu, Mernes terkejut dan bertanya sudah berapa lama Leo membela umat manusia. Leo menjawab bahwa ia sudah berhenti menghitung setelah lebih dari 1000 tahun. Jawaban yang membuat Mernes terperangah. Leo lalu menambahkan bahwa dirinya juga adalah sang Sage misterius yang muncul 100 tahun lalu dan mengalahkan Raja Iblis sebelumnya. Mernes benar-benar terpaku dan Leo pun memutuskan bahwa hari itu sudah terlalu melelahkan sehingga ia memilih untuk tidur. Keesokan harinya, Leo dipanggil oleh Echidna yang menunjukkan sebuah surat dan menjelaskan bahwa Edward telah memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai jenderal. Edward merasa dirinya tidak lagi layak memimpin pasukan. Baru-baru ini, ia bertempur melawan salah satu monster terkuat yang dikenal sebagai Chimera. Ia mencoba mengajarkan pasukannya cara menghadapi monster seperti itu, tetapi tidak satupun dari mereka pernah melihat Chimera, apalagi melawannya. Mereka pun ketakutan. Edward, yang hanya mengandalkan otot tanpa banyak berpikir, malah mengejek para prajuritnya dan menyebut mereka lemah. Ia berbicara layaknya generasi baby boomers, membanggakan bagaimana dulu ia bisa menghadapi monster semacam itu bahkan sambil tidur di usia mereka. Akhirnya, ia menyatakan akan bertanggung jawab atas kegagalan tersebut, mundur sebagai jenderal, dan menyerahkan jabatan itu kepada putrinya Juliet. Echidna bertanya kepada Leo, apakah Leo sanggup menangani semua ini? Karena ia merasa Leo dipaksa melakukan terlalu banyak hal tanpa pertimbangan. Leo menjawab bahwa ia akan menyelesaikan masalah ini sendiri, dan jika membutuhkan bantuan, ia pasti akan memberitahu. Setelah itu Leo menemui Juliet dan menanyakan situasinya. Juliet menjelaskan bahwa masalah utamanya ada pada ayahnya, yang berharap semua orang bisa sekuat dirinya, sesuatu yang bodoh dan mustahil. Edward memang terlahir dengan bakat luar biasa untuk menjadi prajurit iblis terkuat, tetapi ia lupa bahwa kekuatannya juga hasil kerja keras. Karena itu, ia menganggap iblis lain tidak cukup berusaha dan pemikiran itulah yang menimbulkan banyak masalah. Juliet mengatakan kepada Leo bahwa ayahnya perlu turun dari singgasana egonya dan memahami bahwa setiap orang diciptakan berbeda dan memiliki keunikan masing-masing. Ia sangat menghormati ayahnya karena meski sibuk dengan tugasnya, Edward tidak pernah meninggalkannya begitu saja.
Karena itulah ia meminta bantuan Leo agar ayahnya bisa belajar dari kesalahannya. Setelah mencerna semua informasi, Leo pun menyusun sebuah rencana. Ia membawa Juliet dan Lily menuju sebuah lokasi tambang, tempat para iblis di bawah komando Lily sebelumnya menemukan sebuah mesin golem. Leo menjelaskan bahwa inilah cara terbaik untuk menunjukkan kepada Edward apa yang selama ini ia lewatkan. Mesin golem adalah peninggalan masa lalu, ketika manusia memiliki teknologi yang jauh lebih maju. Golem ini secara khusus diciptakan untuk mengalahkan iblis-iblis kuat dan bahkan Edward pun tidak akan mampu menandinginya. Leo kemudian memprogram golem tersebut agar muncul di dekat medan latihan, tempat Edward sedang melatih pasukannya, serta membuatnya tak terlihat untuk mengamati reaksi mereka. Golem itu keluar dari hutan dan mulai berjalan mendekat. Pasukan iblis ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi Edward segera memerintahkan mereka untuk menyerang. Para prajurit mematuhi perintah itu dan maju ke depan, namun senjata mereka sama sekali tak berarti, bagaikan tusuk gigi yang menghantam zirah golem. Mereka kembali kepada Edward dan mengaku tidak bisa melakukan apapun. Edward memarahi mereka dan berkata bahwa prajurit sejati tidak pernah mundur dari medan perang. Para iblis mencoba bertahan, tetapi tiba-tiba golem itu berhenti bergerak. Leo kebingungan karena tidak tahu alasannya. Namun saat golem mulai mengisi energi dan membidikkan sinar laser ke arah para iblis, Leo menyadari bahwa mereka semua akan celaka jika ia tidak segera bertindak. Ia pun terpaksa menciptakan penghalang sihir untuk melindungi mereka, karena kekuatan laser itu cukup untuk menembus sebuah gunung. Golem kembali menembakkan lasernya, tetapi Leo berhasil menahan serangan itu sekali lagi. Kali ini, seluruh pasukan iblis melarikan diri, meninggalkan Edward sendirian di medan pertempuran. Edward menolak mundur dan justru berlari ke arah golem untuk melawannya. Golem mengeluarkan pedang laser dan hendak menyerang, tetapi Leo berteriak agar Edward menunduk, menyelamatkannya tepat waktu. Golem kembali menembakkan laser dan Edward nyaris tak sempat menghindar, bahunya pun terluka. Leo mengatakan bahwa ia akan memandu Edward dan ia harus mengikuti semua instruksinya tanpa membantah. Namun instruksi itu terlalu rumit bagi Edward yang hanya mengandalkan otot hingga ia terus bersikap tegang. Leo bahkan memanggilnya sandwich idiot karena tidak memahami dasar-dasar menghadapi golem. Edward membalas bahwa mungkin itu pengetahuan dasar bagi Leo, tetapi tidak bagi orang lain, karena tak seorang pun pernah menghadapi musuh seperti ini sebelumnya. Itulah tepatnya yang ingin disadari Leo. Ia lalu menyuruh Edward menyerang pedang golem dari sisi samping. Edward mengikuti instruksi itu dan berhasil menghancurkan pedangnya. Setelah itu, Juliet datang dari belakang dan menyuruh ayahnya menyerang bagian torso golem, yang merupakan titik lemahnya. Edward mengikuti saran putrinya dan menusuk bagian tersebut hingga golem itu lumpuh. Namun tiba-tiba golem mengeluarkan suara aneh yang dikenali Leo sebagai panggilan bantuan. Seketika 3 golem lain muncul dari dalam gua dan bergerak menuju medan pertempuran. Untungnya Echidna telah mengantisipasi kemungkinan ini. Ia sudah lebih dulu tiba di gua dan menghadapi ketiga golem itu sendirian. Dengan sihir apinya, Echidna menghancurkan mereka hingga meledak menjadi serpihan-serpihan kecil. Setelah itu, Leo menjelaskan kepada Edward bahwa ia perlu mengajarkan dasar-dasar kepada para prajuritnya. Jika tidak, mereka tidak akan mampu melakukan apapun. Sama seperti dirinya yang dulu tidak tahu cara menghadapi Gollum. Para pasukan juga tidak tahu bagaimana menghadapi Chimera yang belum pernah mereka lawan sebelumnya. Leo menasihati Edward agar lebih memperhatikan pelatihan dasar, sehingga para prajurit bisa lebih memahami dan mengikuti arahannya. Edward menyadari kesalahannya, lalu kembali menemui pasukannya untuk meminta maaf atas sikapnya sebelumnya, dan berjanji akan menjadi seorang jenderal yang lebih baik ke depannya. Tak lama kemudian, Leo menerima kabar baik dari Shuna, yang memberitahunya bahwa penculikan itu berhasil dan ia akan mempromosikannya hari ini. Shuna lalu mengungkapkan bahwa Mernes telah menceritakan masa lalu Leo kepada keempat jenderal, dan ia ingin tahu apakah Leo berbohong demi mendapatkan jabatan ini. Leo meyakinkan Shuna bahwa hari ini ia akan mengungkap seluruh rahasianya kepada Ratu Iblis dan keempat jenderal. Shuna mempercayainya, tetapi tetap meminta agar Leo tidak mengungkap identitas aslinya kepada Echidna sebelum ia memberi sinyal. Tiba-tiba, Shuna melihat Leo sedang membaca sebuah buku. Leo mengatakan bahwa itu adalah salah satu cerita favoritnya, tentang seorang iblis bernama Ibra, iblis pertama yang menerima penghargaan Nobel Perdamaian karena mempromosikan hidup berdampingan secara damai antara manusia dan iblis. Shuna berkomentar bahwa bahkan Echidna juga menyukai buku itu. Namun hal tersebut justru membuatnya ragu untuk mengungkap identitas Leo. Setelah itu, ia pergi untuk menjalankan tugasnya. Leo kembali menatap buku tersebut. Seperti yang sering terjadi dalam biografi, sosok Ibra di dalam buku digambarkan jauh lebih tampan dibandingkan sosok aslinya
yang pernah Leo temui pada perang pertama antara iblis dan manusia. Saat itu Leo mengarahkan pedangnya ke arah iblis Ibra yang menyatakan bahwa ia tidak datang untuk berperang melawan manusia. Ia menegaskan bahwa tidak semua iblis itu jahat dan ada sosok seperti dirinya yang hanya ingin melarikan diri dari peperangan dan pertumpahan darah yang terus-menerus di dunia iblis. Ibra menceritakan kepada Leo bahwa Raja Iblis secara tidak sengaja membuka sebuah portal ke dunia manusia dan rasa penasarannya terlalu besar untuk dilewatkan. Leo tertarik dengan kisah sang iblis dan memintanya bercerita lebih banyak tentang perjalanan serta pengamatannya. Dari sana, Leo mengetahui bahwa dunia iblis menderita akibat kepemimpinan yang buruk, sementara bumi jauh lebih damai. Itulah sebabnya ketika portal terbuka, para iblis memutuskan untuk bermigrasi ke bumi. Namun, para iblis agresif datang lebih dulu dan langsung menyerang manusia, sehingga perang pun pecah. Ibra ingin segera kembali, tetapi iblis bernama Cain menutup portal, meninggalkan mereka semua untuk mati di bumi. Ia mengeluh bahwa iblis berpangkat tinggi adalah sumber kejahatan, sementara iblis rendahan seperti dirinya hanya menjadi korban. Pada masa itu, Leo sangat berbeda dengan dirinya yang sekarang. Ia hampir tidak memiliki emosi. Meski begitu, ia menganggap Ibra berharga karena bisa memberikan banyak informasi. Itulah alasan Leo membawa iblis itu ke sebuah fasilitas penahanan alih-alih membunuhnya. Karena suasana yang sunyi, Ibra merasa gugup dan bertanya kepada Leo tentang namanya. Tanpa disangka, Leo tersenyum mendengar pertanyaan itu, karena belum pernah ada yang menanyakan namanya sebelumnya. Ia pun membuka diri dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah salah satu dari 12 prajurit super buatan yang diciptakan untuk melawan iblis dan melindungi umat manusia. Ibra merasa iba dan bertanya apa yang akan Leo lakukan setelah berhasil mengusir para iblis kembali ke dunia mereka. Leo menjawab bahwa ia akan terus berjaga, menunggu krisis berikutnya demi menyelamatkan umat manusia. Ibra mengatakan bahwa itulah masalahnya. Di masa damai, Leo tidak memiliki alasan untuk hidup, sementara ia juga tidak bisa mati karena usia tua seperti manusia biasa. Ia akan terjebak tanpa tujuan, bahkan mungkin berharap tragedi terjadi agar bisa kembali menjalankan perannya sebagai pahlawan. Kata-kata itu menggema di hati Leo, meski ia menegaskan bahwa dirinya adalah yang terlemah dari 12 pahlawan buatan dan pasti akan mati dalam perang melawan iblis. Tak lama kemudian, pasukan cadangan tiba untuk membawa Ibra ke dalam tahanan. Saat dibawa pergi, Ibra memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya demi perdamaian antara iblis dan manusia. Ia berteriak menyampaikan salam perpisahan kepada Leo, serta berpesan bahwa jika suatu hari umat manusia tidak lagi membutuhkannya, Leo seharusnya hidup sesuai keinginannya sendiri. Saat itu, Leo belum memahami kata-kata penuh gairah tersebut, tetapi ia terus mengingatnya dan berharap suatu hari bisa terbebas dari tugasnya melindungi umat manusia. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2060. Ketika Leo kembali dari kenangan masa lalunya, ia berterima kasih kepada Ibra atas nasihat yang diberikan hari itu. Setelahnya, Leo pergi menemui Echidna dengan menyamar sebagai ksatria berzirah hitam. Ia kembali teringat kata-kata bijak Ibra dan memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran kepada Echidna, serta menjelaskan alasan mengapa ia membantunya. Beberapa menit sebelumnya, Echidna berada di kantornya, menyiapkan dokumen promosi untuk Leo. Ia sepenuhnya mempercayainya dan yakin bahwa Leo pantas menjadi jenderal kelimanya. Namun, tepat saat ia hendak menyerahkan promosi tersebut, seorang pelayan datang berlari dan memberitahu Echidna bahwa portal menuju dunia iblis sedang menutup. Ia terkejut dan segera berlari ke portal bersama seluruh jenderalnya. Di sana, mereka mengetahui bahwa persediaan katalis untuk menjaga portal tetap terbuka hampir habis. Echidna khawatir seluruh kemajuan yang telah mereka capai akan sia-sia. Berkat kekuatan sihir Leo dan Shuna, mereka berhasil mempertahankan portal untuk sementara waktu. Setelah itu, Echidna segera mengadakan rapat darurat untuk membahas langkah selanjutnya. Lily bertanya apa masalahnya jika portal itu tertutup. Ia menjawab bahwa jika portal ini ditutup, akan dibutuhkan ratusan tahun untuk membuka portal kedua. Selama waktu itu, alam iblis akan terus menderita dan mereka tidak akan bisa berbuat apapun untuk menolongnya. Itulah sebabnya ia ingin menentukan langkah selanjutnya dalam waktu 1 minggu, karena setelah itu portal pasti akan tertutup. Shuna mengusulkan bahwa mereka memiliki 2 opsi. Opsi pertama adalah mundur sepenuhnya dan kembali ke alam iblis sebelum portal tertutup. Namun, sebagian besar pasukan mereka terdiri dari demi-human yang tinggal di alam manusia, sehingga mereka tidak bisa ikut di bawah. Edward menambahkan bahwa dalam kasus itu, mereka juga harus berpisah jalan. Lily tidak menginginkan hal tersebut, karena mereka baru saja menjadi sahabat baik. Kemudian Shuna mengajukan opsi kedua, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan segera menyerang ibu kota manusia untuk merebut batu filsuf.
Semua orang menganggap itu bukan pilihan yang masuk akal karena kekuatan pasukan mereka saat ini terlalu lemah. Bahkan manusia biasa pun bisa mengalahkan mereka. Echidna masih percaya bahwa Leo adalah sekutu umat manusia. Tubuhnya gemetar ketika membayangkan harus menghadapi pria itu lagi. Ia lalu bertanya kepada Leo yang sedang menyamar, apakah ia pernah bertarung melawan pahlawan manusia. Leo menjawab bahwa ia hanya mendengar cerita tentangnya. Echidna mengatakan bahwa ia pernah melawan Leo secara langsung, tetapi kalah meski telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia menegaskan bahwa Leo adalah monster mutlak, dan jika mereka berperang melawan manusia sekarang, ia akan memusnahkan mereka semua. Echidna menyatakan bahwa ia tidak takut mati, tetapi ia tidak ingin menyeret orang lain menuju kematian. Karena itu, ia memutuskan untuk mengambil opsi pertama, membubarkan pasukan dan kembali ke alam iblis. Echidna menegaskan bahwa ia dan Shu pasti akan kembali, membuat semua orang terkejut. Lily sebenarnya ingin mengatakan bahwa Leo tidak perlu dikhawatirkan karena kini berada di pihak mereka, tetapi Shuna menghentikannya sebelum ia mengungkapkan bagian terpenting. Echidna mengira hal itu dilakukan hanya untuk mencegah orang lain menentang keputusannya. Ia berjalan ke arah jendela dan berterima kasih kepada para jenderal setianya karena telah berdiri di sisinya hingga akhir. Ia menahan air mata saat menyatakan bahwa mereka akan menemukan cara lain untuk memakmurkan alam iblis. Ia teringat bahwa sejak dahulu mimpinya adalah menggunakan batu filsuf untuk mengubah alam iblis menjadi tempat yang layak dihuni. Demi mimpi itu, ia bekerja keras hingga menjadi ratu iblis. Namun kini yang tersisa hanyalah keputusasaan. Tiba-tiba Leo melepas helmnya dan berkata kepada Echidna bahwa batu filsuf bukanlah alat pengabul keinginan yang maha kuasa. Batu itu sebenarnya adalah peninggalan dari era teknologi maju yang menggunakan mikro lubang hitam untuk menciptakan energi tanpa batas. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu cara menggunakan batu filsuf dengan tepat, tetapi konon ada sebuah manual yang menjelaskan semuanya secara rinci. Bahkan manusia telah lama mencari manual tersebut, namun tak pernah menemukannya. Leo berjalan mendekati Echidna yang belum melihat wajahnya. Echidna berkata bahwa sekalipun mereka mencoba bernegosiasi damai dengan manusia untuk mencari manual itu bersama, hasilnya tetap sia-sia karena pada akhirnya mereka harus mencuri batu filsuf dari manusia. Ia ingin menyerah sekarang, tetapi Leo mengatakan bahwa ada 2 batu filsuf di dunia manusia, dan ia hanya membutuhkan 1. Echidna tiba-tiba melihat secercah harapan. Karena ia belum juga menoleh, Leo menyuruhnya berhenti bertele-tele dan menghadap ke arahnya. Saat Echidna berbalik, ia terdiam membisu. Yang berdiri di hadapannya bukanlah kesatria hitam, melainkan Leo. Dengan jentikan jari, Leo juga melepaskan zirahnya. Ia terlebih dahulu meminta maaf kepada Echidna karena telah berbohong selama ini. Karena hanya dengan cara itulah ia bisa membantunya. Ia juga mengatakan bahwa situasinya darurat sehingga ia tidak bisa terus berpura-pura. Leo kemudian mengungkapkan bahwa alasan sebenarnya ia bergabung dengan pasukan iblis adalah untuk menilai apakah Ratu Iblis layak menggunakan batu filsuf. Jika ia tidak layak, Leo akan langsung pergi. Namun setelah berbincang dengannya sambil makan malam dan minum anggur, ia yakin bahwa Echidna memang layak. Ia percaya Echidna memiliki kemampuan untuk membawa ketertiban ke alam iblis, dan ia akan memberinya batu filsuf demi tujuan itu, yang juga akan membawa perdamaian abadi bagi umat manusia. Sementara itu, Echidna memproses semua informasi itu seolah-olah otaknya masih menggunakan Windows XP. Ia membutuhkan waktu lama untuk menyadari bahwa Leo adalah kesatria hitam selama ini. Lalu tertawa terbahak-bahak karena merasa benar-benar dipermainkan. Leo menyuruhnya meningkatkan sistem operasinya agar bisa memahami lebih cepat, tetapi alih-alih mendengarkan, Echidna justru menyerangnya dengan sihir api yang sangat kuat. Setelah itu, Leo dengan santai mengatakan bahwa ia mulai bosan dan menyarankan Echidna mempelajari trik baru, karena ia selalu menyerangnya dengan cara yang sama. Echidna tidak berminat mendengarkannya, tetapi Leo bersikeras bahwa tidak ada cara lain untuk menilainya selain dengan memalsukan riwayat hidupnya. Ia mengatakan bahwa jika sejak awal ia mengungkap identitasnya, Echidna tidak akan berbicara jujur padanya. Echidna memakinya habis-habisan dan menyuruhnya pergi memakan jamur beracun sampai mati. Para jenderalnya tercengang, bukan hanya karena ia telah dibohongi, tetapi juga karena kata-katanya begitu tajam dan penuh visual. Echidna semakin murka ketika menyadari bahwa Leo sama sekali tidak terluka meskipun diserang dari jarak 0. Tiba-tiba Lily dan Shuna memeluk Echidna dan mengatakan bahwa bagaimanapun juga Leo benar-benar telah banyak membantu mereka. Edward dan Mernes juga menyetujui hal itu. Ketika semua orang terus memujinya, akhirnya ia pun bersedia mendengarkan.
Leo lalu menjelaskan bahwa batu filsuf kedua tersembunyi di suatu tempat di pegunungan yang berada tepat di sebelah mereka, dan batu itu dijaga oleh seorang guardian yang sangat kuat. Echidna berpikir bahwa jika menurut Leo sang penjaga itu kuat, maka ia pasti akan sangat merepotkan. Namun, para jenderalnya meyakinkannya bahwa dengan kerja sama tim, mereka mampu mengalahkan siapapun. Dengan demikian, Leo memimpin Ratu Iblis dan 4 jenderalnya menuju pegunungan bersalju. Meski begitu, Echidna masih belum sepenuhnya mempercayai Leo. Ia bertanya apakah Leo benar-benar yakin batu filsuf kedua ada di sana. Leo meyakinkannya bahwa batu itu pasti ada. Setelah itu, keduanya saling melontarkan ejekan kekanak-kanakan seperti anak-anak di taman bermain. Lily merasa sangat kedinginan karena tidak terbiasa dengan cuaca seperti ini, sementara yang lain baik-baik saja. Shuna melantunkan mantra sihir untuk menghangatkannya. Leo lalu mengatakan bahwa batu itu berada tepat di puncak di depan mereka. Echidna berjalan lurus menuju puncak, sementara Leo berjalan di sampingnya dan mengatakan bahwa ia ingin membicarakan sesuatu. Leo mengungkapkan bahwa batu filsuf telah menjadi proyek terbesarnya selama bertahun-tahun. Kini, karena ia berniat mewariskannya kepada bangsa iblis, ia ingin mereka mendengarkan semua yang akan ia katakan. Ia pertama-tama menjelaskan kepada Echidna bahwa batu filsuf bukanlah artefak ajaib yang dapat menyuburkan tanah dalam semalam atau mengubah air menjadi anggur, melainkan sebuah generator energi. Ia ingin bangsa iblis bernegosiasi untuk berdamai dengan manusia setelah memperoleh batu itu. Lalu kedua ras bekerja sama mencari manual untuk menggunakannya. Echidna berkomentar bahwa hingga beberapa waktu lalu ia mengira mustahil mencapai perdamaian sejati dengan manusia. Namun berkat Leo, kini ia tahu bahwa hal itu mungkin. Leo menambahkan bahwa meskipun perdamaian bisa tercapai, jalan menuju ke sana tidak akan mudah. Echidna dengan tegas menyatakan bahwa ia adalah ratu iblis terkuat dalam sejarah dan akan membuat semuanya berhasil dengan cara apapun. Leo memuji tekadnya, tetapi Echidna merasa raut wajah Leo tampak aneh, seolah ia sedang bersedih. Namun tak lama kemudian, Leo kembali ke sikap normalnya dan berkata bahwa bahkan Ratu Iblis terkuat pun bukan tandingannya. Keduanya lalu saling melempar bola salju, sementara para jenderal senang melihat mereka akur. Setelah itu, Echidna bertanya bagaimana Leo bisa mengetahui tentang peradaban mekanik, padahal peristiwa itu terjadi sekitar 3000 tahun lalu, saat bangsa iblis pertama kali menginvasi dunia manusia. Leo dengan tenang menjawab bahwa ia lahir pada masa itu. Pikiran Echidna pun seakan panas karena mencoba mencerna informasi tersebut. Leo kemudian menjelaskan lebih jauh dan mengungkap kebenaran bahwa dirinya adalah senjata biologis buatan yang diciptakan untuk melawan iblis. Spesialisasinya adalah terus meningkatkan dirinya sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi serta menyalin kemampuan apapun yang ia lihat. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah hasil dari 3000 tahun pengalaman tempur tanpa henti. Saat itu, Echidna akhirnya menyadari bahwa ia bahkan belum menyentuh permukaan kekuatan sejati Leo. Ia berkata bahwa jika sejak awal ia mengetahui kekuatan sebenarnya, ia tidak akan pernah memulai perang melawan umat manusia. Leo hanya bercanda bahwa jika begitu, mereka tidak akan pernah bertemu. Leo lalu mengungkap bahwa semua pahlawan buatan lainnya telah gugur dalam perang dan hanya dirinya yang selamat. Tujuan satu-satunya adalah melindungi umat manusia, dan selama waktu yang sangat lama, itulah satu-satunya alasan keberadaannya. Ia mengatakan bahwa ia telah berulang kali melindungi dunia, tetapi di masa damai justru ia berharap akan muncul bahaya baru agar manusia masih membutuhkan bantuannya. Ia tidak mampu menikmati kedamaian yang telah diperjuangkan dengan susah payah dan merasa keberadaannya menjadi tidak lagi diperlukan. Ia percaya bahwa kini dirinya justru menghambat umat manusia dengan terus melindungi mereka karena tanpa bantuannya pun mereka mampu bertahan dan berkembang. Ia mengaku bahwa memikirkan hal itu membuatnya hampir kehilangan kewarasan. Dan jika hal ini terus berlanjut, ia mungkin akan memulai jalur penjahat dan menghancurkan dunia hanya agar bisa menyelamatkannya kembali. Ia pun bertanya kepada Echidna apa yang seharusnya ia lakukan dalam kondisi tersebut. Sebelum Echidna sempat menjawab, para elit tiba di sana. Mereka menikmati pemandangan sejenak, lalu bertanya di mana guardian yang kuat itu. Leo melangkah maju dan menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada guardian. Ia mengungkap bahwa batu filsuf ada padanya, tertanam di dalam jantungnya, dan memberinya kekuatan tak terbatas. Jika mereka menginginkannya, mereka harus merebutnya dari tubuhnya yang telah mati. Semua orang terkejut mendengar pengakuan itu. Kemudian Leo memperkenalkan dirinya untuk terakhir kalinya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah pahlawan yang dahulu mengalahkan Ratu Iblis Echidna, dan kini ia akan benar-benar menghancurkan umat manusia jika tidak dihentikan.
Tak seorang pun memahami apa yang sedang terjadi. Saat Shuna mencoba mendekatinya, Leo melepaskan serangan peringatan untuk menjauhkannya. Ia lalu berkata kepada Echidna bahwa jika ia ingin memperoleh batu filsuf dan membawa perdamaian bagi iblis dan manusia, maka ia harus menghentikannya. Leo tiba-tiba menyerang para iblis dan berkata agar kali ini merekalah yang menjadi pahlawan penyelamat umat manusia. Echidna mendadak teringat masa kecilnya saat pertama kali mendengar kisah tentang sang pahlawan. Seorang bard pernah menyanyikan lagu tentang pahlawan mengerikan yang kekuatannya tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia mengalahkan Raja Iblis pertama yang merupakan petarung hebat dan Raja Iblis kedua yang adalah penyihir jenius. Sang bard berkata bahwa jika suatu hari Echidna menjadi Ratu Iblis, ia tidak boleh pernah melawan sang pahlawan karena itu akan menjadi tindakan terakhirnya. Saat masih kecil, Echidna yang sombong hanya menertawakan cerita itu dan berkata bahwa pahlawan tersebut tetaplah manusia biasa dan jika mereka bertemu, ia akan memberinya pelajaran. Kini, menatap pahlawan tangguh di hadapannya yang telah berubah menjadi sosok yang dulu ia sumpahi untuk dihancurkan. Ia bertanya-tanya bagaimana cara menghentikannya. Tak seorang pun mampu berkata-kata, hingga Echidna akhirnya bertanya kepada Leo apa sebenarnya maksud semua ini. Sebagai jawaban, Leo langsung menyerangnya. Serangan bertubi-tubi Leo memukul mundur Echidna, sementara ia terus bertanya apakah Leo bangun di sisi tempat tidur yang salah hari ini. Leo menghantamkannya hingga menembus tanah, lalu dengan satu serangan kuat menghancurkan batu besar di belakangnya. Beruntung, Echidna berhasil menghindar tepat waktu. Leo bergumam bahwa dirinya diciptakan untuk menyelamatkan dunia, dan jika manusia tidak lagi membutuhkannya, maka ia akan memaksa mereka untuk mempertimbangkannya kembali dengan menciptakan kehancuran. Ia lalu melepaskan tebasan terbang ke arah Lily, yang berhasil menghindarinya tepat pada waktunya. Ikin bertanya mengapa Leo berusaha menghancurkan sesuatu yang telah ia lindungi begitu lama. Leo menjawab bahwa ia telah menjaga bumi selama ribuan tahun, jadi sesekali ia merasa berhak untuk menghancurkannya. Leo tertawa mengerikan sebelum melepaskan gelombang kekuatan yang membuat Echidna terhempas dan terjatuh. Ia langsung menyerangnya, namun Edward datang tepat waktu untuk menyelamatkannya dengan menahan tebasan pedang Leo. Ia mendorong Leo mundur sambil menyuruhnya sadar dari kebodohannya. Shuna juga memintanya untuk kembali ke jati dirinya yang semula, tetapi Leo sama sekali tidak mau mendengarkan. Leo mendorong Edward ke belakang dan mencoba menusuknya, namun Shuna menggunakan sihir pengikat yang sangat kuat mengurungnya dalam sangkar gelap. Sangkar itu dipadatkan untuk menghancurkannya, tetapi Leo berhasil membebaskan diri, menendang perut Edward dan membuatnya terlempar jauh. Ia lalu menoleh pada Shuna dan menyuruhnya serius, karena jika ia benar-benar menginginkan batu filsuf, maka ia harus membunuhnya. Shuna membalas bahwa jika hati Leo memang adalah batu filsuf, maka ia seharusnya terus membantu mereka seperti sebelumnya. Ia bertanya apakah semua janji Leo hanyalah kebohongan, dan apakah mereka sebenarnya tidak pernah berteman. Leo menjawab tanpa emosi, mengatakan bahwa jika mereka tidak membunuhnya, maka semuanya akan mati. Ia menembakkan puluhan panah sihir ke arah Shuna, namun Edward melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Panah-panah itu meledak dan melukainya parah. Leo kembali menyerangnya dengan cepat, tetapi kali ini Echidna datang menghentikannya dan membawa Leo pergi. Edward berlutut karena luka parah yang dideritanya, dan Shuna menyadari bahwa Leo benar-benar serius ingin membunuh mereka. Leo berteriak bahwa ia muak hidup terlalu lama. Ia terus menyerang Echidna sambil mengeluh bahwa ia lelah dengan kemampuannya yang membuatnya tumbuh tanpa batas dan memiliki umur tak berujung, tanpa tujuan selain menyelamatkan dunia. Ia berteriak bahwa meskipun manusia tak lagi menginginkannya sebagai pahlawan, misinya belum berakhir. Ia bertanya siapa yang lebih dibenci, manusia yang menciptakannya atau iblis yang memaksa mereka tak punya pilihan. Leo menciptakan ribuan panah sihir di langit dan menyatakan bahwa ia akan membenci semua orang serta menghancurkan alam manusia dan alam iblis. Ia menjatuhkan seluruh panah itu sekaligus, meratakan wilayah tersebut. Echidna melindungi Lily dan Mernes dengan penghalang, sementara Shuna melindungi Edward dengan penghalangnya sendiri. Echidna berada di ambang keputusasaan karena menyadari bahwa kekuatan Leo jauh di luar jangkauannya. Ia bahkan belum pulih sepenuhnya dari pertarungan sebelumnya dan ragu apakah harus menggunakan jurus pamungkasnya, karena itu pun masih menjadi taruhan besar. Tiba-tiba Lily bangkit dan memohon Leo untuk berhenti. Ia berkata bahwa itu bukan sifat Leo untuk menyakiti orang tanpa alasan. Lily mengingatkannya saat mereka berada di Largo, ketika Leo mendengarkan masalahnya dan memberinya banyak nasihat. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk membalas budi dan meminta Leo berbagi masalahnya, agar mereka bisa menyelesaikan semuanya tanpa bertarung. Leo tampak terpengaruh dan menyarungkan pedangnya, bertanya apakah Lily benar-benar mau mendengarkan. Lily mengibaskan ekornya dan mengangguk, berjanji akan mendengar semua isi hatinya.
Namun, Leo tiba-tiba mengatakan bahwa masalah terbesarnya adalah para pahlawan yang ia pilih terlalu lemah untuk menghentikannya. Seketika itu juga ia menyerang Lily dengan 2 panah sihir, mengejutkan semua orang. Echidna tak sanggup lagi menahan diri dan meluapkan amarahnya, mengatakan bahwa Leo bukan lagi pahlawan, karena pahlawan sejati tidak akan menyerang lawan yang tak berdaya. Ia menyerangnya dengan amarah, menciptakan gelombang kejut besar dari benturan mereka. Sementara itu, Shuna melantunkan mantra tingkat tinggi dan menembakkan panah petir ke arah Leo. Serangan itu mengenainya secara langsung, tetapi tetap tidak melukainya. Leo berteriak bahwa para pahlawan akhirnya mulai serius dan menantang mereka untuk menyerangnya dengan niat membunuh. Edward bangkit kembali dan berkata bahwa ia akan menghormati keinginannya. Ia berterima kasih kepada Leo karena telah mengajarinya memahami kelemahan rakyatnya, menyebutnya sebagai pria sejati dan sahabat sejati. Leo bertanya apakah ia masih berpikir demikian, dan Edward menjawab dengan bangga bahwa rasa hormatnya tak pernah berkurang. Justru karena itu, ia ingin menghentikannya dengan segala cara. Edward melepaskan darah naganya, tubuhnya dilapisi sisik keras dan sayap tumbuh di punggungnya. Echidna menyadari bahwa Edward kini benar-benar serius. Ia menyerbu Leo, bersumpah akan menghentikannya sebagai seorang sahabat. Ia menghantam Leo dengan pukulan dahsyat dan menyemburkan api, namun Leo dengan mudah menghindarinya. Edward melompat untuk serangan berikutnya, tetapi Leo menangkap pedangnya dengan tangan kosong, lalu membekukannya bersama tubuh Edward menggunakan sihir es. Sang Jenderal Naga berkata bahwa itu belum cukup untuk menjatuhkannya. Leo lalu melepaskan sihir api yang sangat kuat. Perubahan suhu mendadak melemahkan sisi Edward, dan Leo menghantamkannya ke batu besar di dekatnya. Dipenuhi amarah, Echidna dan Shuna mencoba menyerangnya bersama. Echidna menebas dengan pedangnya, lalu menunggu Shuna menjebak Leo dalam penjara batu sebelum menghantamnya dengan sihir api terkuatnya. Namun, baik Leo maupun pakaiannya tidak mengalami sedikit pun kerusakan. Echidna sadar bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat buruk. Ia tak mampu bergerak saat Leo melangkah mendekat, hingga tiba-tiba Mernes menyerangnya dengan teknik pembunuhan pasti. Leo menghindarinya dengan insting ultra, hanya menerima luka kecil. Dengan pembunuh jebakan di sisinya, Echidna memperoleh sedikit kepercayaan diri dan meminta dukungan. Ia menyerbu Leo dan terus melancarkan serangan, sementara seluruh perhatian Leo tertuju padanya. Mernes menyerangnya dari belakang, namun Leo berhasil menahan serangan itu. Mernes kemudian bertanya apa sebenarnya yang diinginkan Leo. Ia menjawab bahwa dirinya ingin mati di tangan seseorang saat berusaha menyelamatkan dunia. Namun Mernes menyebut itu hanya gertakan. Sang asasin pun terbang ke udara, dan Leo segera mengikutinya. Di udara, Leo mengatakan bahwa jika Mernes benar-benar ingin mati sambil bertarung, ia seharusnya tidak bergabung dengan pasukan iblis, melainkan menyerang mereka lagi. Mernes membalas bahwa ia mengajarkan efisiensi dan berbagai hal lain karena memikirkan masa depan. Menurutnya, siapapun yang benar-benar ingin menghancurkan dunia tidak akan berpikir sejauh itu. Leo berhasil menyusul dan menyerangnya, tetapi Mernes belum mau diam. Ia menciptakan klon bayangan untuk mengalihkan perhatian sambil berteriak bahwa Leo sebenarnya tidak ingin menghancurkan bumi ataupun membunuh manusia. Leo terus menghancurkan klon-klon itu sampai akhirnya Mernes kembali menyerangnya dari belakang. Namun saat menyentuh Leo, tubuhnya membeku dan ia jatuh ke tanah. Leo tertawa dan berkata bahwa 3 pahlawan sudah tumbang. Ia menyatakan akan menghancurkan dunia agar dunia itu perlu diselamatkan kembali. Saat itulah Lily menerjang dalam wujud serigala putihnya. Leo menahannya dengan satu tangan dan berkata bahwa akhirnya Lily siap bertarung. Lily menangis, mengatakan bahwa ia tidak ingin melawan Leo. Dari sudut pandangnya, Leo terlihat sangat sedih dan ia ingin menolongnya dengan menghentikannya. Melihat Lily menangis melukai hati Leo, dan ia menyuruhnya mencoba menghentikannya jika memang mau. Lily menyerang, tetapi tiba-tiba ia tersambar listrik dan terpental hingga pingsan. Saat itu, Ikin menyadari bahwa Leo adalah monster yang lebih kuat dari seluruh umat manusia dan iblis jika digabungkan. Ia takut Leo benar-benar akan membunuhnya dan teman-temannya, lalu manusia dan bahkan para iblis juga. Echidna pun memutuskan bahwa ia tak boleh ragu lagi dan memilih menggunakan sihir pamungkasnya. Secara telepati, Echidna meminta Shuna menahan Leo selama 40 detik. Namun ia merasa Shuna tak akan mampu bertahan selama itu, baik dalam pertarungan maupun secara fisik. Meski begitu, Shuna menerima misi dari ratunya dengan senyuman. Echidna berterima kasih dan berjanji akan mentraktirnya anggur terbaik jika mereka selamat. Saat mulai merapalkan sihir, Echidna sadar peluangnya sangat kecil. Namun jika ia benar-benar memahami apa yang diinginkan Leo, ia mungkin bisa menghentikannya.
Sambil mengumpulkan mana, ia teringat mantra yang diajarkan ayahnya sebelum menyerahkan posisi Raja Iblis kepadanya. Dahulu Echidna pernah berkata bahwa ia tak membutuhkan mantra dari zaman purba, tetapi ayahnya mengatakan mereka tak punya pilihan. Mantra ini diwariskan di antara para Raja Iblis selama berabad-abad, diciptakan khusus untuk mengalahkan pahlawan yang tak terkalahkan. Mantra itu sangat mahal biayanya dan hanya bisa digunakan terbatas, bahkan belum pernah dicoba oleh Raja Iblis manapun. Mendengar itu, Echidna sempat kecewa, tetapi dulu ia dengan percaya diri berkata bahwa ia cukup kuat untuk menghajar sang pahlawan jika bertemu. Kini, kesombongan itu tak tersisa saat ia melantunkan sihir pamungkasnya. Sementara itu, Shuna Tarung melawan Leo, dan Leo menandingi setiap mantra dengan sihir yang sama. Ia menangkis semua serangan menggunakan kekuatan yang identik. Shuna berteriak bahwa Leo sebenarnya tidak berniat membunuhnya, karena ia tidak membunuh Edward saat ada kesempatan, dan bahkan ragu ketika Lily menawarkan bantuan. Ia mengirimkan bilah angin, namun Leo menepisnya sambil terus berjalan mendekat. Shuna berteriak bahwa satu-satunya hal yang ingin dihancurkan Leo adalah dirinya sendiri, karena ia takut suatu hari dunia tak lagi membutuhkannya. Ia melemparkan bola api, dan Leo membalas dengan serangan yang sama, memicu ledakan besar. Saat ledakan mereda, Leo hampir mencapai Shuna. Ia berteriak bahwa Leo hanya ingin mati dan menjadikan para iblis sebagai pahlawan yang menyelamatkan dunia darinya. Ia memanggil Leo bodoh dan bertanya apakah itu yang terbaik setelah hidup selama 3000 tahun. Namun Leo tak lagi peduli dan menghantamnya hingga terpental. Ia hendak menghabisinya dengan Hellfire ketika tiba-tiba ia melihat pilar cahaya menjulang dari arah lain. Leo berbalik dan mendapati Echidna telah menyelesaikan sihir khususnya. Mantra itu, seperti kata ayahnya, akan menghabiskan seluruh mana miliknya untuk menonaktifkan kekuatan sang pahlawan selama waktu singkat. Namanya adalah The Hero Binding Spell Anti-Leo. Echidna menembakkan sihir itu ke arah Leo. Ia mengira kesempatan yang diciptakan para jenderalnya telah sia-sia, dan ini akan menjadi akhir mereka. Namun di luar dugaan, Leo tidak menghindar. Ia justru tersenyum sedih dan bergumam mengucapkan terima kasih sebelum sihir itu mengenainya. Serangan itu menyeret Leo ke dalam nostalgia rabbit hole. Ia teringat masa ketika dirinya diciptakan sebagai senjata hidup bersama yang lain, dengan satu pesan yang terus diputar, melindungi kemanusiaan dari kejahatan. Itulah satu-satunya tujuan hidupnya. Pada awalnya, Leo tidak keberatan membantai para iblis penyerbu. Ia memiliki alasan untuk hidup, teman-teman seperjuangan, dan musuh-musuh kuat yang mereka kalahkan bersama. Mereka berhasil menciptakan perdamaian dunia, dan Leo dengan polos merayakannya bersama manusia biasa. Namun seiring berjalannya waktu dan dunia menjadi aman, seorang pahlawan tak lagi dibutuhkan. Leo merasa hidupnya hampa, hingga suatu hari ia melihat berita tentang perang, dan langsung terjun ke dalamnya. Perang terjadi antar manusia, dan meski sempat bekerja sama dengan iblis, konflik selalu muncul kembali. Leo terus bertarung dalam perang apapun, karena hanya itu yang membuatnya merasa hidup. Waktu terus berlalu, peradaban berubah dan Leo mengembara ke seluruh penjuru dunia, mencari medan perang dan musuh baru untuk dihadapi. Perkembangan kemampuan hiperreaktif Leo membuatnya semakin kuat, hingga pada akhirnya ia menjadi sosok yang terlalu hebat untuk ditandingi siapapun. Ia pun menyadari bahwa dirinya benar-benar telah menjadi makhluk abadi dan tak terhentikan persis seperti yang diinginkan para ilmuwan yang menciptakannya. Setelah itu, dunia kembali memasuki masa damai yang panjang. Semua orang merasa bahagia, kecuali Leo. Ia menyadari bahwa jauh di dalam dirinya selalu ada keinginan agar dunia kembali berada dalam bahaya, supaya ia bisa menyelamatkannya. Ia berubah menjadi pencari masalah yang putus asa, bahkan berdoa agar dunia diserang, hanya agar ia bisa berperan sebagai penyelamat. Keinginan itu perlahan menghancurkan kesehatan mentalnya. Hingga suatu hari, Leo mendapat ide gila. Ia sendiri yang akan menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Ia pergi ke sebuah reruntuhan terlantar untuk memulai rencana iblisnya. Para Bowon, seperti dirinya sebenarnya memiliki sistem pengaman yang mencegah mereka memikirkan hal-hal berbahaya. Namun, seiring tumbuhnya kesadaran Leo, ia mampu menembus batasan tersebut. Reruntuhan yang ia datangi ternyata adalah laboratorium tempat ia pertama kali diciptakan. Dengan sihirnya, ia memulihkan tempat itu ke kondisi semula. Di sana, Leo kembali menciptakan 12 pahlawan buatan untuk dijadikan agen kehancuran dunia. Ia memang tidak mampu mereplikasi batu filsuf di jantung mereka, tetapi dalam aspek lain, mereka dibuat sama persis. Leo meminta mereka memberinya kesempatan untuk kembali menjadi pahlawan dunia, lalu memerintahkan mereka untuk menghancurkan umat manusia. Ia ingin sekali lagi menyelamatkan semua orang karena ia belum ingin mati.
Dan satu-satunya cara untuk itu adalah dengan tetap menjadi pahlawan. Suatu hari, seorang prajurit datang membawa kabar bahwa para iblis telah menyerbu kerajaan. Leo berkata bahwa ia akan menangani semuanya. Namun, perkataan itu justru membuatnya sadar bahwa ia hampir melakukan kesalahan besar. Ia berlari kembali ke laboratorium rahasianya dan melihat para pahlawan klon mulai matang. Panik membayangkan mereka akan berubah menjadi monster ciptaannya sendiri. Leo segera menghancurkan fasilitas tersebut. Saat itulah ia menyadari bahwa dirinya bukan lagi pahlawan, melainkan iblis dalam arti sebenarnya. Kalimat "lindungi umat manusia" terus terngiang di kepalanya. Ia pun sadar bahwa kejahatan yang harus dilindungi dunia kali ini adalah dirinya sendiri. Maka, ia menyusun rencana untuk mengakhiri segalanya. Tak lama kemudian, Leo berangkat menghadapi Ratu Iblis dan pasukannya. Dalam pertempuran itu, ia tahu bahwa ia harus berhenti menjadi pahlawan. Namun, tak ada seorang pun yang cukup kuat untuk mengalahkannya. Itu berarti ia belum bisa beristirahat. Ia ingin menemukan seseorang yang pantas mewarisi batu filsuf setelah kematiannya. Suatu hari, ia melihat Ratu Iblis Echidna memerintahkan pasukannya agar tidak menyakiti atau menjarah manusia secara berlebihan. Ia mengatakan bahwa mereka tidak datang untuk berperang. Leo terdiam. Ia menculik seorang prajurit iblis dan menginterogasinya. Dari situ ia tahu bahwa Echidna adalah sosok aneh yang menyerang dunia manusia semata-mata untuk membuat dunia iblis menjadi tempat yang lebih baik. Ia menculik iblis lain dan mendapati bahwa meski mereka menganggap Echidna aneh, mereka sangat menghormatinya. Echidna bertarung di garis depan, memperlakukan pasukannya dengan hormat dan bahkan memuji mereka yang sering diremehkan. Leo mulai mengawasinya dengan mata sihir dan merasakan bahwa Echidna mungkin adalah penerus yang selama ini ia cari. Lebih dari itu, ia yakin Echidna bisa menjadi jembatan perdamaian antara manusia dan iblis. Ia memutuskan untuk berbicara dengannya, tetapi tidak sebelum menyelamatkan dunia untuk terakhir kalinya. Leo memulai perjalanan terakhirnya sebagai pahlawan. Ia menghadapi 4 jenderal, bertarung dengan mereka, mempelajari kemampuan dan karakter mereka, hingga akhirnya tiba di kastil iblis. Ia mengalahkan semua yang menghalanginya sebelum mencapai Echidna, lalu bertarung dengannya. Saat itulah Leo memutuskan bahwa setelah mengalahkan Ratu Iblis, ia akan bekerja di bawahnya untuk mengenalnya lebih dalam. Namun, segalanya berujung pada satu momen penentuan saat mantra pamungkas Echidna menghantamnya. Leo berteriak kesakitan ketika kekuatannya terikat. Namun, Echidna pun menderita hal yang sama. Tubuhnya menahan tekanan luar biasa karena harus menahan lawan yang jauh lebih kuat. Bahkan ketika ia menangis dengan air mata darah, ia tetap tak mau melepaskannya. Leo merasakan tubuhnya terlalu berat untuk digerakkan. Semua kemampuan yang ia peroleh sepanjang hidupnya tiba-tiba terasa tak berguna. Ia kembali merasa seperti senjata biologis lemah saat pertama kali diciptakan. Ia tersenyum, berpikir bahwa dewa kematian akhirnya datang menjemputnya. Ia menatap Echidna yang tampak yakin bahwa teman-temannya akan menjatuhkannya. Echidna teringat pertama kali mendengar nama Leo, nama yang sama dengan yang tercantum dalam mantra pengikat pahlawan. Sejak saat itu ia merasa ada yang janggal. Mantra itu diciptakan ratusan tahun lalu, dan ia tak pernah menyangka ada manusia yang bisa hidup selama itu. Saat ia mengetahui bahwa Leo telah hidup selama 3000 tahun, ia sadar bahwa firasatnya benar. Ia merasa iba pada pahlawan yang tak punya teman, tak punya keluarga, dan tak punya tempat untuk pulang. Mereka saling bertukar pandang penuh perasaan. Leo mengakui bahwa selama hidupnya yang panjang dan sepi, satu-satunya hal yang ia inginkan hanyalah diakui sebagai manusia, bukan sekadar pahlawan. Bahkan kini, ia tidak ingin mati. Ia hanya ingin seseorang menyelamatkannya dari kesepian itu. Leo bersyukur telah memilih Echidna dan 4 jenderal elit sebagai rekan terakhirnya. Ia percaya bahwa suatu hari nanti mereka akan membawa kedamaian bagi semua. Ia menikmati waktu bekerja bersama mereka dan ingin terus merasakan kebersamaan itu. Lebih dari segalanya, ia masih ingin hidup. Sementara itu, 4 jenderal bangkit kembali. Echidna memerintahkan mereka untuk memenuhi permintaan terakhir Leo dan memberinya kematian yang layak bagi seorang pahlawan. Edward menebas dadanya, lalu Mernes melemparkan pisau-pisaunya. Lily mencakar luka-lukanya, dan Shuna menghantamnya dengan sihir petir yang dahsyat. Leo sadar serangan itu akan mengakhiri hidupnya. Ia tersenyum saat tubuhnya jatuh ke tanah. Semua orang berduka kehilangannya. Echidna berlutut dan berteriak putus asa. Namun, meski menerima kerusakan besar dalam kondisi lemah, Leo ternyata belum mati. Ia tersenyum dan berkata bahwa rasanya menyenangkan bisa kalah setelah 3000 tahun. Semua orang mendekatinya dan mengelilinginya hanya untuk melihat senyum di wajahnya. Lily ingin menghampirinya, tetapi Merus menghentikannya.
Echidna bertanya apakah ia menikmati berperan sebagai penjahat. Leo menjawab bahwa ia bersenang-senang. Echidna mengeluh bahwa ia sengaja menahan diri dan membiarkan mantranya mengenainya. Leo terkekeh sambil berkata bahwa ia merasa kasihan pada mereka karena mereka kalah telak. Suna bertanya apakah semua ini memang sudah ia rencanakan sejak awal. Param dan Leo mengiyakan, mengatakan bahwa semuanya berjalan persis sesuai rencananya. Echidna meluapkan amarahnya karena tindakan Leo hampir membunuh 5 orang sekaligus hanya demi aksi sok jagoannya. Leo menyuruhnya segera mengambil batu filsuf yang ada di jantungnya karena mereka hanya punya waktu 5 menit. Ia telah memutus suplai energi batu itu ke tubuhnya untuk sementara, namun ia hanya bisa melakukan hal tersebut 1 kali. Jika batunya tidak segera diambil, ia akan hidup kembali. Mernes bertanya apakah mereka hanya perlu menariknya keluar, dan Leo menyuruhnya mencoba sendiri jika ia cukup percaya diri dengan tenaganya. Mernes melangkah maju, tetapi Lily menghentikannya. Ia berteriak bahwa ia tidak ingin siapapun membunuh Leo, lalu menjerit pada Echidna agar tidak membunuhnya sambil menangis terseduh-seduh. Echidna menatap Lily, lalu menoleh ke Leo yang tersenyum seperti anak kecil yang usil. Ia pun menyadari bahwa Leo adalah pahlawan sampai akhir, karena sejak awal ia tidak pernah berniat membunuh mereka atau menghancurkan dunia. Ia hanya ingin mereka membunuhnya dan menjadi pahlawan yang menyelamatkan kedua dunia. Echidna bertanya apakah Leo punya penyesalan. Leo menjawab tidak ada, karena ia berhasil menghapus riwayat browsernya sebelum pertarungan. Echidna memutuskan bahwa sudah waktunya mencabut kabel, dan Lily kembali menangis. Leo menyampaikan permintaan maaf terakhirnya atas semua masalah yang ia sebabkan. Echidna berlutut di sisinya, dan Leo mengucapkan salam perpisahan. Namun, alih-alih mencabut batu filsuf dari dadanya, Echidna justru menepuk pantatnya, lalu menginjak bagian vitalnya. Ia menyatakan bahwa terlalu merepotkan bagi Ratu Iblis untuk bernegosiasi damai dengan manusia hanya karena permintaan pahlawan sekarat. Ia lalu menyuruh Leo bergembira karena ia secara resmi akan diangkat sebagai duta besar antara dunia manusia dan dunia iblis berkat kekuatan dan kebijaksanaannya. Leo panik karena waktu hampir habis. Ia meminta Edward mencabut batu itu, tetapi Edward justru tertawa dan mengatakan bahwa ia sepenuhnya setuju dengan Echidna. Menurutnya, tidak ada yang lebih pantas menjadi duta selain seseorang yang telah hidup selama 3000 tahun. Ia menambahkan bahwa putrinya juga menyukai Leo, sehingga ia ingin Leo tetap hidup demi putrinya. Ia berlutut dan memintanya mempertimbangkan kembali keputusannya. Namun Leo hanya memanggilnya bodoh. Tiba-tiba Lily duduk di atas tubuh Leo dan mulai memarahinya, bertanya mengapa ia merasa bisa memikul semuanya sendirian. Ia berkata bahwa jika Leo berada dalam kesulitan, ia bisa berbicara padanya, seperti saat ia pernah berbagi cerita dengannya. Lily lalu menangis, mengatakan bahwa ia tak mengerti mengapa Leo ingin mati, tetapi ia akan selalu ada untuk membantunya kapanpun ia membutuhkannya. Selanjutnya giliran Mernes dan Leo, yang berharap Leo bisa menganalisis situasi dengan tenang. Namun Mernes malah mulai menendangnya, mengingatkan bahwa dialah yang mengajarkan seni komunikasi pada Leo. Menurutnya, bahasa tubuh Leo jelas menunjukkan bahwa ia ingin hidup, dan jika ia menginginkannya sebesar itu, maka ia seharusnya hidup saja. Tendangan itu terus berlanjut hingga Leo meminta bantuan Suna. Sementara waktu tersisa hanya 2 menit sebelum ia pulih. Suna mengarahkan tongkatnya dan meminta Leo menjelaskan alasan sebenarnya ia ingin mati. Leo berteriak bahwa ia ingin mati demi melindungi umat manusia. Ia seharusnya tidak mampu memiliki pikiran berbahaya, tetapi kesadarannya berkembang terlalu jauh hingga melampaui batasan itu. Suna mengatakan bahwa jika kesadarannya bisa mematikan penghalang pikiran berbahaya, maka itu juga bisa mematikan misi tunggalnya untuk melindungi umat manusia. Leo menolak, tetapi Suna memaksanya untuk mencoba. Tanpa pilihan lain, Leo memasuki alam bawah sadarnya, di mana pesan "lindungi umat manusia dari kejahatan" terus diputar tanpa henti. Ia mengutuk Suna karena menyuruhnya mematikan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu caranya. Ia memohon agar suara-suara itu berhenti, dan mengejutkannya, suara itu benar-benar berhenti. Leo terkejut dan bertanya-tanya, apakah selama ini ia hanya memanipulasi dirinya sendiri, meyakini bahwa ia harus menyelamatkan dunia, padahal ia bisa saja mematikan misinya. Echidna lalu mengingatkan bahwa hanya tersisa 30 detik sebelum ia pulih, dan jika Leo mau, ia bisa membunuhnya sekarang. Leo tiba-tiba teringat kata-kata Ibra yang memintanya menjalani hidup sesuka hati setelah misinya berakhir. Luka di dadanya pun menutup dengan cepat, air mata mengalir dari matanya, dan semua orang merasa lega. Echidna mengulurkan tangannya, memintanya berhenti menderita dan menjadi bawahannya. Saat lubang di jantung Leo sepenuhnya tertutup, ia menggenggam tangan itu dan bangkit berdiri. Echidna mengatakan bahwa ia tak perlu sendirian lagi. Lily pun berlari dan memeluknya.
Tak lama kemudian, Leo kembali ke kastel Ratu Iblis menjalani tugas-tugas rutinnya. Ia mengunjungi semua wilayah yang dikelola teman-temannya sebelum kembali ke ruang tahta, di mana semua orang tergeletak kelelahan setelah berpesta semalaman. Leo berkomentar bahwa mereka terlalu sering lengah dan Echidna mengangguk dari sofa. Ia berkata bahwa jika sebulan lalu ada yang mengatakan ia akan minum bersama pahlawan Leo dan tertidur di hadapannya, ia pasti sudah mengirim orang itu ke rumah sakit jiwa. Namun kini Leo adalah bawahannya dan ia mempercayainya sepenuhnya. Echidna berkomentar bahwa Leo berbohong soal alasan bergabung karena ia tak pernah benar-benar ingin menghancurkan umat manusia. Leo hanya mengangkat bahu. Echidna bertanya apakah ia punya penyesalan karena ia mungkin tak akan mendapat kesempatan mati lagi selama berabad-abad. Leo menjawab bahwa ia ingin membantu Echidna meraih mimpinya dan itulah sebabnya ia tak menyesal sedikit pun. Ia mengatakan bahwa ia senang bekerja di bawah Ratu Iblis karena ia baik dan penuh perhatian. Leo berjanji akan melakukan segalanya agar Echidna tak perlu lagi berperan sebagai penjahat. Ia mengulurkan tangannya, berjanji akan membantunya menjadi penguasa baik seperti dirinya yang sejati. Echidna tertawa mendengar dialog klise itu, tetapi tetap menggenggam tangannya. Saat mereka tertawa dan berbincang, Putri Edward, Juliet, berlari masuk dengan kabar buruk. Begitu melihat Ratu Iblis dan mantan pahlawan itu bergandengan tangan, ia memalingkan wajahnya, mengira ia telah mengganggu momen romantis. Echidna tersipu dan segera mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka, lalu meminta laporan. Juliet menjelaskan bahwa terjadi kerusuhan di salah satu wilayah mereka dan bisa segera berubah menjadi kerusuhan besar. Echidna langsung memerintahkan para jenderalnya bangun dan menyuruh Edward memimpin penanganannya. Tak lama kemudian, seorang iblis tua datang mencari Lily karena mereka harus mengirim pasokan obat penting ke Pulau Largo. Setelah itu, gadis berambut putih yang bekerja untuk Shuna melaporkan bahwa salah satu waduk sihir mengalami kerusakan. Kemudian kepala aula makan datang dan meminta Mernes menjadi pelayan karena pelanggan sedang membludak. Para iblis terus berdatangan dengan urusan mendesak lainnya, hingga Echidna menoleh pada Leo dan menyuruhnya mulai bekerja. Leo berjanji akan menangani semuanya sendiri dan menyuruhnya kembali ke kamar untuk tidur cantik. Dengan itu, Leo melangkah maju memikul tanggung jawab barunya. Kini setelah ia benar-benar pensiun sebagai pahlawan. Itulah akhir dari anime ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.